Oke, hai. Jadi begini, ini sebetulnya pekerjaan yang sangat simpel gitu. Nah, saya nggak tahu apakah mungkin belum tahu tekniknya atau seperti apa. Nah, jadi ini teknik cara membuat icon line menjadi icon solid atau fill gitu. Nah, di sini ada layer di sini nih. Ini rapih banget nih dari proyeknya. Di sini ada yang diwarnain. Dan di sini ada outline-nya gitu kan. Nah, ini kalau ini enak nih gini. Nah, kita tinggal pilih aja mana yang mau kita eh, bolongin atau apa ya? Dikasih space gitu kan. Nah, jadi sebetulnya icon itu ada dua macam style gitu. Simpelnya dari konstruksinya, dari strukturnya gitu kan, bukan konstruksi ya. Dari strukturnya ada dua macam. Ada yang abstrak. Kita cek dulu di sini coba di Pinterest ya. Icon. Kita cek. Nah, ini. Oke, kita bahas dulu sini nih. Ini adalah icon fill dari streamline gitu. Nah, di sini ini adalah icon fill dengan style abstrak. Nah, apa sih bedanya abstrak sama yang bukan abstrak? Nah, ini abstrak itu di sini itu ada pemisah nih. Jadi garisnya itu tidak bersatu. Nah, contoh ini yang paling jelas nih. Ini adalah pin gitu kan, jarum lah gitu. Nah, si jarumnya itu tidak menyatu ke sini, ke si pegangannya ini. Nah, jadi di sini dipotong. Nah, ini adalah icon style abstrak gitu kan. Nah, abstrak. Terus mana lagi? Nah, di sini ada box gitu kan. Nah, di sini ada box, di sini ada tutupnya gitu. Nah, tutupnya itu tidak menyatu dengan si box ininya nih, kotak ininya. Nah, dipotong sini. Nah, ini abstrak. Nah, kalau ini adalah ini style biasa gitu, nyatu gitu kan sama si tong sampahnya karena mungkin lagi ditutup atau gimana gitu kan. Nah, bisa aja di sini dikasih space gitu kan. Ini penutupnya, di sini ada tong sampahnya gitu. Nah, di sini kebetulan dia nggak ngasih style abstrak gitu. Nah, bagusnya gimana kalau misalkan mau abstrak abstrak semua gitu. Kecuali yang satu elemen. Contoh apa? Folder. Nah, di sini folder itu satu elemen ya, cuman folder aja gitu, gak ada elemen tambahan. Nah, sehingga di sini solid biasa aja, hanya bentuknya saja gitu. Nah, di sini juga ada panel atau corong gitu kan. Nah, di sini cuma satu aja gitu. Ya udah begitu. Nah, di sini juga ada kursor. Nah, tetapi kalau misalkan dominannya di sini tuh yang dua objek, ini tuh lebih ke dipotong abstrak gitu. Jadi terpisah maksud abstrak ini. Nah, ada banyak macamnya gitu, icon itu. Eh, jenisnya ada banyak, tapi secara style yang paling umum itu ada dua, yaitu abstrak sama yang tidak abstrak. Yang tidak abstrak itu garis dengan garisnya itu menyatu gitu. Nah, kalau misalkan garis dan garisnya tidak menyatu, ada space, ada white space, ada negative space, apalah istilahnya itu. Nah, itu disebut abstrak icon. Nah, terus gimana sih cara mengubahnya gitu kan? Ini gitu. Nah, kita hilangkan aja ini yang warnanya. Nah, gimana sih cara mengubah ini? Nah, biasanya saya itu kalau mengubah ini diduplikat dulu aja, duplikat. Takutnya nanti butuh gitu kan, suatu saat butuh. Nah, di sini duplikat, di sini hilangkan aja. Nah, terus biasanya saya gini. Ini kan ada ini nih. Nah, set. Nah, ini jangan hitam, tapi kita kasih warna merah. Nah, setelah itu kita ke belakang sini. Nah, sini berarti kita harus cari yang cocok dengan hitam ya, warna hitam. Yang warna hitam biasanya yang terang-terang gitu kan, tapi jangan putih. Nah, inilah oke, ini kelihatan. Nah, dari sini kita select semua nih, pilih semua. Terus di sini ada Pathfinder atau kalau nggak ada di sini Windows, di sini ada Pathfinder. Nah, Shift Control F9 gitu kalau di Windows. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Di sini ada banyak pilihan. Ini kita pilih ini. Yang trim. Trim itu apa sih? Nah, jadi trim ini eh, kalau kayak Union gitu kan kalau di Figma itu, tapi ini tuh sesuai warnanya. Kalau misalkan hitam ya sama hitam, kalau misalkan putih ya sama putih, biru sama biru. Kita klik aja ini. Nah, saya biasanya begini tekniknya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, di sini kan ada banyak tuh. Nah, kita tinggal ini aja nih. Misalkan mau di style abstrak gitu kan. Nah, berarti ini harus jadi putih nih. Terus jadi putih dan ini adalah space-nya gitu kan.
kita tarik aja sini. Nah, kan ada ungunya tuh. Nah, ada garis ungu tuh. Nah, ini juga sama nih, ada garis ungu gitu. Nah, ada garis ungu nih, menandakan bahwa itu tuh lurus gitu. Nah, udah kan begini? Ya udah, kita tinggal ini aja. eh ada sini. Set. Nah, kita hapus aja ininya. Set. Set. Nah, udah jadi simple itu gitu. Nah, ini juga sama, ini tinggal hapus saja ini karena ini adalah penggaris. Nah, di sini ini lumayan ada effort nih. Di sini ada agak sedikit effort gitu. Nah, ini mau seperti apa? Kalau misalkan mau dipotong-potong ya tinggal dipotong-potong aja. Kalau misalkan tidak dipotong-potong, gimana caranya ini biar kelihatan? Misalkan kita coba ini hitamnya, apakah ini masih memenuhi identitas boldnya atau tidak gitu. Nah, ini. Nah, apakah masih memenuhi atau tidak? Nah, kita hapus misalkan ini, terus kita hitamkan ini. Nah, apakah ini masih mewakili atau tidak gitu? Nah, kalau misalkan dirasa masih mewakili, ketikkan aja dulu, jangan dihapus. Nah, ini kan kita perlu ininya. Kalau misalkan ini mau dihapus, coba kita hapus. Nah, kan jadi jelek ya kalau misalkan tiba-tiba dihapus saja. Nah, ini disinilah kreativitas kita ditantang gitu kan. Gimana caranya ini biar tetap terlihat notebook gitu, tapi ininya bisa lebih kreatif gitu. Nah, ini bisa lebih kreatif gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, coba kita pakai cara ini. Kita hapus dulu ini. Nah, kan kita sini. Nah, ininya warna putih misalkan. Nah, kan seperti ini. Nah, nanti tinggal di bread aja ke bawah gitu kan. Di duplikat-duplikat. Atau bisa juga begini. Harusnya bisa. Select begini. Nah, ini berarti kita hilangkan dulu garis-garis ininya nih. Bukan garis ya. Apa namanya? Node. Node namanya. Kalau di font itu node ya. Tapi kalau ini encore atau apa ya? Saya lupa namanya. Nah, ini bisa dihilangkan dulu. Nah, dihilangkan dulu yang kira-kira tidak pentingnya. Ini hanya berlaku untuk apa? Shape yang lurus ya, garis yang lurus. Kalau yang melengkung nanti dihilangkan biasanya berubah bentuknya. Terus kita select, bawah masih ada. Oke, kita hilangkan aja sini. Set, set, set. Nah, nah terus kita tarik sini sampai ke node ketemu ini atau nah di sini pas bulatnya gitu kan. Terus kita warna putih aja. Olah kok semua. Enggak. Tapi yang ini nih. Nah, mesti kita pilih dulu berarti. Ini sini, ini. Oke, kalau misalkan dirasa oh ini kalau misalkan begini bagus ya lanjutkan. Kalau misalkan mau mau misalkan kurang selera begini ya bisa dicari lagi referensinya mau seperti apa gitu notebooknya gitu kan. Ini penggaris tinggal dihitamkan aja. Juga sama, tinggal dihitamkan. Nah, di sini kan penghapus nih. Nah, ini karena kan gak enak nih kelihatannya, tinggal ditarik aja sini. Oh, kok ini atau bisa pakai ini nih. Karena ini enaknya 45 derajat ya. Nah, 45 nih. Tinggal kita potong aja, pilih ini. Terus kita akan potong pakai ini. Nah, ini namanya abstract icon. Nah, kan udah kelihatan tuh. Ini misalkan mau diputihkan, tidak masalah. Nah, atau mau hitam, kalau misalkan mau lebih bold, oke gini. Nah, oke. Nah, udah. Jadi simple gitu. Nah, di sini mana sih yang mesti kita bolongin? Nah, ini bolongin, dihapus saja. Di sini kan mesti hitam. Nah, hitam. Nah, terus di mana lagi sih yang mesti hitam gitu? Apakah ini harus hitam atau putih gitu? Nah, kita cek kalau misalkan kalau ini hitam, nah kan melempem gitu kan, kayak apa gitu. Nah, kita kasih ini hitam misalkan. Nah, jadi itu. Nah, simple simple. Nah, simple banget lah. Ini bisa selesai dalam waktu ya mungkin 1 jam bisa selesai lah gitu atau 2 jam. Nah, ini tekniknya. Teknik mengubah icon eh, outline menjadi icon fill atau bold atau solid gitu. Nah, ini tutorialnya.
simple sekali, silahkan bisa ditingkatkan kreativitasnya untuk selanjutnya gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan di berbagai macam icon style. Gitu. Oke, see you in the next time. Bye bye.